Sampai pas diberdiriin tuh bener jatuh. Bener-bener udah kayak nggak ada tenaga lagi gitu. Lagi. Dine-in Podcast. Nggak cuman perut kamu yang perlu diisi, tapi jiwa kamu juga. Halo Daners, kembali lagi dengan Nanat di sini. Hari ini Nanat kedatangan narasumber yang sampai saat ini tuh narasumber termuda yang ada di All Day Dining ini. Ini dia Selin. Katanya Selin ini dia tuh masih kelas 4 SD dan dia tuh pernah mengidap penyakit yang cukup langka jadi ceritanya. Nah, dia tuh mau sharing nih ke kita-kita gimana sih pengalaman dia menghadapi penyakit langka ini gitu. Dan ini juga ada maminya, Cici Yeli. Boleh dong say hi dulu sama All Day Diners. Hai. Oke deh. Selin sekarang kelas 4 SD di sekolah di mana nih sekarang? Trimulya. Di Trimulya. Hobinya apa nih? Nyanyi. Nyanyi? Biasanya nyanyinya nyanyi lagu apa? Macem-macem. Oh, macam-macam. Semua lagu dinyanyiin? Lagu rock juga dinyanyiin ya? Enggak. Oh, enggak. Kalau maminya sekarang kerja atau jadi ibu rumah tangga aja? Semua hal dikerjain. Oh, gitu ya. Rumah tangga, ngurus anak, ngurus pekerjaan juga. Ngurus pekerjaan juga. Oh, ya gitu ya. Oke deh. Salin katanya pernah kena penyakit yang cukup langka ya? Namanya GBS ya. Boleh ceritain gak sih awalnya tuh gimana sih? Awalnya tanggal 25 bulan apa nih? Mei. Bulan Mei? Pas di sekolah pusing, terus pas ke klinik kan ternyata demam. Sama pas pulang diare. Setelah itu pas tanggal 26-nya cuman diare, 27-nya oke. 27-nya udah sembuh ceritanya? Ya. Jadi diare sama pusingnya itu udah sembuh? Udah. 28 juga oke. Terus pas tanggal 30 pas di restoran jatuh. Jadi jatuhnya tiba-tiba jatuh? Jadi bukan kesandung gitu? Bukan. Tiba-tiba jatuh aja? Iya. Kakinya lemas gitu tiba-tiba? Iya. Oh, waktu itu lagi sama mami juga ya? Iya. Sama mami juga. Terus tiba-tiba emang jatuh karena kesandung kah atau enggak? Atau tiba-tiba jatuh aja kaki lemes dan itu nggak bisa berdiri lagi gitu? Berdiri lagi bisa, dikarein cuman kayak kaget doang kan makanya. Oh, dikira papinya ngantuk. Dikira papinya ngantuk. Oh, oke. Saya lagi benar-benar lagi berdiri terus tiba-tiba jatuh gitu. Kenapa ngantuk kamu teh? Terus papinya malah bengong gitu. Oh, tapi enggak sih, berdiri lagi. Bisa berdiri lagi. Oke. Terus setelah itu gimana tuh? Pas tanggal 1 Juni 31 kan tadi 30. 31 kenapa? Jatuh di sekolah. Oh ya, 31 jatuh di sekolah. Jatuh di sekolah juga? Di restoran jatuh, di sekolah juga jatuh? Sampai 3 kali itu di sekolah. Di sekolah jatuh sampai 3 kali? Iya. Oh, itu jatuhnya juga emang bukan kenapa-napa, emang kaki tiba-tiba lemes gitu ya? Ya, tapi pas yang tanggal 31 berdiri udah susah. Yang tanggal 31-nya berdirinya udah susah? Ya, harus dibantu. Itu kakinya emang kerasanya gimana tuh, Selin? Berat. Kakinya berasanya berat? Kayak nggak ada tenaganya gitu ya? Iya. Oh, rasanya kayak lumpuh gitu ya? Mungkin. Oke deh. Terus setelah itu akhirnya mungkin mami juga jadi panik ya? Ya, pulang sekolah kan dia ceritakan. Mi, aku tadi jatuh 3 kali. Hah? Kok jatuh lagi gitu kan? Terus langsung aku kontak ke dokter spesialis yang biasa nanganin dia kan. Dok, kenapa ya kok si Selin tuh jatuhnya nggak cuma sekali 2 kali gitu kan? Terus ya udah besok aja coba dicek. Jadi emang tanggal 1-nya itu kita emang mau ngecek ke si dokter karena aneh. Nah, terus di hari Kamis pagi itu 1 Juni, gimana? Ceritain. Pas pagi-pagi kan tadinya mau pergi. Mau pergi main gitu ya? Iya. Terus pas lagi jalan ke kamar mandi jatuh. kepleset?
Enggak. Bukan, karena yang kakinya lemes itu. Iya. Terus Makin parah sih, karena dia makin lemes gitu. kakinya Jalan. makin lemes. Ya badannya juga kelihatannya memang kayak lebih lemes aja dibanding hari sebelumnya. Oh. Tapi itu semua cuman efeknya di kaki aja, tapi badan kayak tangan gitu Belum. Oh, belum ada masalah di tanggal 1 Juni berarti ya. Ya, terus kan langsung kita ke IGD buat observasi kan. Dokternya juga agak bingung sih kenapa gitu, karena udah dicek disuruh angkat kaki tuh emang udah susah gitu kan. Terus ya udah nanti kita panggil dokter ortopedi, spesialis ortopedi sama di ronsen itu hari Jumatnya. Nah tapi pas udah di ronsen dicek nggak apa-apa, semuanya bagus, tulang itunya bagus dicek. Jadi nggak ada kelainan sama sekali di dalam badannya itu, Nggak ada di tulang, nggak ada. Nggak ada di tulang. Ortopedi nggak ada aja. Tapi dia tuh makin lemah. Kakinya tuh kalau misalkan disuruh berdiri kayak langsung jatuh. Udah nggak benar-benar nggak bisa berdiri lagi Iya, berarti ya. Terus tangannya juga udah kelihatan kayak makin lemah gitu. Oh. Itu waktu itu Selin takut nggak waktu itu pas lagi, aduh kenapa ya aku nggak bisa berdiri lagi nih? Nangis nggak tuh? Nangis, iya. Takut nggak? Takut kayak, aduh nanti gimana nih aku nggak bisa berdiri lagi gitu. Kerasa gitu nggak? Iya. Takut gitu ya. Terus tadi tuh tiba-tiba badannya makin lemes gitu ya Cia? Kayak lemas. Hari Sabtunya sih yang paling parah. Pagi-pagi ketika dokter anak itu cek, itu benar-benar kayak lemah banget gitu. Sampai pas diberdiriin tuh benar jatuh. Bener-bener udah kayak nggak ada tenaga kayak nggak lagi ada tenaga gitu. lagi. Kayak dia nggak bisa ada penopang badannya. Akhirnya si dokter anak ini cari lagi yang namanya dokter rehab medik. Dokter rehab medik. Rehab medik. Nah, kemudian sorenya dokternya datang kan. Selin ini dites, dia disuruh angkat kaki, dia tuh nggak bisa angkat kaki. Jadi dalam posisi tidur angkat kaki, kan kalau orang normal bisa ya langsung gitu. Dia tuh nggak bisa. Di situ udah dua-duanya hampir nggak bisa. Suruh angkat kaki itu berat kata dia. Terakhir itu dicek adalah tangannya. Kalau orang normal disuruh lurus tuh kan tangannya gini. Dia tuh tangannya udah gini, disuruh lurus dia nggak bisa. Jadi benar-benar sih kalau misalkan digambarin itu tangannya harusnya kan bisa terbuka semua, tapi ini jadinya tertutup dan benar-benar nggak bisa gitu. Jadi lurus, mungkin di dalam pikiran dia lurus gitu, lurusin gitu, tapi nggak bisa, tangannya udah gini. Cuman nutup aja gitu gini, ya. Itu juga memang pas siang itu udah agak aneh, ketika pegang sendok tuh dia udah pegangnya gini gitu. Pegangnya semuanya bukan gini. Kayak orang biasa pegang sendok kan. Nah ini tuh gini, pegang sendoknya gini. Nah di situ si dokter bilang, wah ini kayaknya GBS, katanya gitu. Yang ada di benak kita, GBS tuh apa ya? Terus Google dong. Google ya. Pasti dong gak sih. Kan kadang dokternya gitu. masih bilang, mudah-mudahan sih jangan ya Bu, katanya gitu. Nah tapi terus aku dan suamiku kan Google ya, karena waktu itu juga emang udah dikonfirm juga ke dokter anak, kasih tahu. Dia bilang nanti besok pagi dia datang. Kita Google itu hampir sampai subuh gitu ya. Tapi ketika di Google kok makin lama makin mirip gitu. GBS itu kan Guillain-Barré syndrome, itu tuh nama singkatannya. Nama penemunya Guillain-Barré syndrome. Ketika Google pertama kali yang dibaca adalah penyakit ini adalah penyakit langka. Wah, penyakit apa ini? Kayak nggak pernah tahu gitu. Terus mirip banget lah ininya, gejalanya tuh mirip banget sama Selin. Mirip banget. Jadi awal mulanya itu dari kakinya. Dari kaki, kaki kiri, awalnya kaki kiri menjalar ke kaki kanan, kemudian ke tangan. Di situ kita agak takut ya, karena di Google juga seburuk-buruknya tuh dia bisa sampai ke atas. Bisa sampai ke kepala berarti. Sampai ke atas juga bisa, ke paru-paru gitu kan. Itu menyerang apa ya Cia? Menyerang saraf. Ke syaraf berarti. Aman, itu agak susah namanya, cuman aman. Jadi kayak kalau saraf itu kan kayak kabel, dalamnya tuh ada kawatnya buat nyambungin listrik. Nah, Selin tuh kena itunya. Kena serabut-serabutnya, amannya gitu ya. Jadi dia tuh seperti autoimun. Oh, seperti autoimun. Ya, jadi si tubuhnya menyerang si aman itu. Jadi mungkin otaknya dia tuh menyampaikan angkat kaki, tapi si saraf itu udah diserang. Jadi kayak nggak nyampe gitu ya? Ya, gitu. Oh, Selin tahu penyakit Selin namanya apa? Tahu. Selin waktu dengernya takut nggak?
Iya, Takut banget. soalnya kan langka. Terus jarang banget ada yang kena. Jarang banget ada yang kena. Terus jadi Selin takut banget ini penyakit langka tuh sembuhinnya gimana gitu. Selin takut banget ya. Oh gitu. Iya. Iya. Terus nah itu setelah akhirnya konsultasi ke dokter ya. Ya, terus subuh hari Minggu itu dokternya datang, dokter anaknya. Dia ya udah confirm kalau kemungkinan besar ini GBS. Dok, apa sih obatnya gitu ya? Sebenarnya kalau kita baca googling itu ada 3. Kalau nggak pakai plasma imun, ada yang kayak cuci darah gitulah. Satu lagi tuh itu jarang banget lah, jadi nggak terlalu banyak dibahas. Dokter bilang kemungkinan besar harus plasma imun ini harus cepat masuk, karena kalau misalkan terlambat dia akan menyerang paru-paru. Jadi kan kalau paru-paru yang terserang, mau nggak mau untuk bernafas pun dia akan susah. Tapi waktu itu maksudnya belum sampai ke paru-paru ya? Ya puji Tuhannya belum. Jadi dia baru sampai tangan. Cuman tangan itu udah langsung ketahuan kalau itu GBS gitu ya? Itu lumayan cepet sih penjalarannya. Jadi kita juga harus cepat. Sampai aku sama suami aku bilang, dok tolong cepat gitu, karena kita tuh takut banget yang namanya golden time. Sore itu ya udah confirm kita pakai si plasma imun itu. Ya puji Tuhan juga itu tuh emang agak susah si rumah sakit mencari, itu baru dapetnya jam 9 malam. Jam 9 malam. Ya, puji Tuhan untuk Selin terpenuhi semuanya. Mereka dapat plasma imunnya. Satu hari itu Selin dimasukin 4 ampul. 4 ampul, iya. 4 ampul, jadi kayak diinfus gitu, kecil. Bening, kental gitu loh kalau kita lihat gitu. Setiap 1 jam kan diganti 1 ampul 1 jam. Rasanya mungkin gimana ya? Soalnya dia pas dimasukin itu dia agak rewel soalnya. Rasanya gimana tuh di waktu dimasukin si plasma imunnya? Pegel aja rasanya. Oh, kayak diinfus gitu ya? Salin pernah diinfus sebelumnya, sebelum kena penyakit ini? Gak tahu. Oh, nggak tahu. Jadi dimasukin ke situ jadi pegel aja tangannya gitu. Sakit nggak? Enggak sih, pegel. Pegel. Terus rasanya ada rasa efek-efek lain nggak? Misalkan kayak ngantuk atau jadi lebih emosi gitu, kayak pengen marah-marah gitu kan. Atau lebih kayak capek, lemes gitu. Udahlah gitu. Gimana tuh? Awalnya karena dia kan misalkan dia mau pakai guling, kan nggak bisa kakinya. Oh. Dia memang seperti lumpuh, paralyzed. Dia nggak bisa, jadi harus minta aku atau suami aku buat gerakin kakinya, digerakin untuk keguling gitu. Ya jadi emosi juga karena itu kali ya. Karena dia karena merasanya nggak bisa melakukan apa yang dia biasa lakukan gitu ya. Kesel gitu jadinya. Iya, keselnya. Kesel nggak waktu Selin kena GBS itu? Kayak, aku tuh pengen pakai ini nih, pengen jalan-jalan tapi aku nggak bisa jalan gitu. Kesel nggak sih? Iya. Kesel banget. Soalnya waktu itu kan udah planning mau pergi jalan-jalan. Nggak bisa. Jadi batal gitu ya? Waktu itu saat itu tuh minggu ujian dia. Oh. Karena emang udah mau kenaikan kelas kan. Jadi dia juga ujiannya di rumah sakit. Ujiannya di rumah sakit? Ya untungnya ketika aku tanya, kamu masih bisa belajar nggak? Dia bilang masih bisa untuk belajar. Cuman memang tangannya aja yang agak susah, jadi kadang suka dipegangin si kertasnya. Jadi tangannya kan karena udah lemah. Ya sambil belajar. Puji Tuhan setelah hari pertama masuk si plasma imunnya, gejalanya nggak naik lagi ke atas. Terus dia udah mulai bisa yang tangan kanan. Karena kan kaki kiri, kaki kanan, terus tangan kiri, tangan kanan. Nah si tangan kanannya dia udah mulai bisa angkat. Tapi pelan-pelan banget, kayak yang berat banget. Kan kalau kita angkat tangan, angkat aja gitu kan. Kalau dia tuh kayak yang berat banget. Tapi ya puji Tuhan dia udah bisa sedikit-sedikit gitu. Setelah masuk si plasma itu? Ya, hari pertama itu. Wah, waktu nih aku pengen nanya nih sama Selin ya. Waktu setelah Selin, kan awalnya kan Selin kaki kiri nggak bisa jalan, kaki kanan mulai lemes, kaki kiri, tangan kiri, tangan kanan udah nggak bisa gerak gitu. Terus tiba-tiba setelah masuk obat, terus Selin bisa menggerakkan tangan kanan Selin gitu. Selin seneng nggak? Kayak yes gitu, aku sebentar lagi sembuh nih gitu. Sejak itu jadi masih ada hope lagi. Masih ada hope lagi. Awalnya emang Selin nggak ada hope gitu? Udah merasanya aduh no hope lah, aku nggak bisa jalan lagi nih gitu.
Dikit. Ada sedikit rasa itu. Tapi setelah bisa ada masuk obat itu udah bisa ngegerakin lagi, jadi ada hope lagi ya. Hope bisa main lagi nih, bisa jalan-jalan nih gitu ya. Iya ya. Terus setelah itu masuk itu pakai si obat si plasma itu tuh berapa lama sih? 17. Saya tuh 17 ampul 5 hari. 5 hari? Iya, 5 hari. Jadi setiap hari itu pasti diinfus? Iya, ada yang 4 ampul, ada yang 3 ampul, 3 ampul, 3 ampul. Oh. Karena itu ampul tuh berdasarkan berat badannya dia. Dosisnya ya. Wah. Jadi benar-benar harus rutin berarti ya masukin si ampul. Iya, itu harus ada jamnya. Jadi jamnya juga harus 24 jam atau gimana gitu loh. Pokoknya dokternya udah masih time-nya aja. Pokoknya ngikutin aja semuanya itu. Iya. Dan di hari kedua apa ketiga dia dimulai namanya fisioterapi. Karena kan benar-benar ya lumpuh gitu ya, nggak bisa ini. Di fisioterapi dimulai dari kaki, karena kakinya dia ketika berhenti saat bisa gerak-gerak, terus dia lebih suka gini nekuk gitu. Jadi kalau dilurusin kan susah, nggak bisa. Nah jadi di fisioterapi tuh sampai nangis loh. Disinar juga awalnya biar nggak kaku kan. Fisioterapi setiap hari itu sehari 2 kali. Sehari 2 kali fisioterapinya. Iya. Waktu di rumah sakit. Selin masih ingat nggak waktu fisioterapi di rumah sakit Selin ngapain? Fisioterapi tuh ngapain sih? Cici mah belum pernah soalnya. Gerak-gerak doang. Gerak-gerak doang. Jadi digerakinnya kayak gimana? Stretching. Kayak stretching. Terus dari itu kakinya digerakin, dilurusin, ditekukin lagi gitu. Iya. Tangannya juga. Iya. Sakit nggak waktu kayak gitu? Sedikit. Sakitnya kayak apa? Kayak digigit semut atau sakit karena udah lama gak gerak gitu? Atau sakitnya sakit batuk-batuk gitu? Enggak. Soalnya kayak udah lama kan gak digerak, jadi kayak pegel-pegel gitu ya. Oh, oke deh. Terus setelah berapa lama, maksudnya kan udah habis nih si plasmanya, itu makin hari Selin makin ada perkembangan, berarti makin bagus. Iya, karena golden time-nya penyakit dia itu 2 minggu. 2 minggu setelah maksudnya 2 minggu setelah udah masuk dari kakinya dari itu. gejala di awal. Dari gejala awal. 2 minggu. Jadi dokter pun nggak bolehin pulang, harus sampai golden time itu selesai. Walaupun udah membaik gitu ya. Walaupun sudah membaik, jadi takutnya dia ngedrop lagi kan, berarti kan harus ada langkah selanjutnya untuk dilakukan apa gitu. Tapi ya puji Tuhan selama 2 minggu itu ya dia dari hari ke hari semakin membaik, dan dia kan nekuk, terus dia udah bisa lurus. Terus kalau bisa duduk dia udah mulai bisa sedikit-sedikit goyangin kaki gitu. Tangan juga udah bisa ngelempar barang, walaupun lemparnya kayak lemah gitu, kayak anak kecil yang nggak ada tenaga gitu, kayak cuman pluk gitu. Kayak awal balik lagi ke awal ya, gitu ya. Seperti balik lagi ke awal seperti bayi gitu. Iya. Berarti itu sebutannya bukan apa ya namanya? Berarti benar-benar seperti penyakit yang melumpuhkan gitu ya. Oh. Dan itu bahaya banget kalau misalkan sampai nyerang paru-paru, karena jadinya otot paru-parunya nggak akan bisa jalan. Dulu gitu pernah ada, karena yang langka kan, terus pernah kita jadi kayak kontak-kontakan gitu lah. Oh, pernah ada yang jadi kontak-kontakan. Iya, itu orang Chinese. Terus dulu juga pernah, dulu banget katanya pernah ada anak yang dia tuh sampai koma juga karena dia udah nyerangnya ke atas. Wah. Ya, puji Tuhan lah, Selin tuh ketahuan cepat banget cepet lah segitu mah, baru sampai tangan gitu. Iya. Terus akhirnya sampai itu fisioterapi berarti sampai sekarang masih jalan. Fisioterapi sampai sekarang masih jalan. Berarti udah berapa lama tuh? Udah kurang lebih 6-7 bulan ya. 7 bulan. Itu masih harus jalan dan udah mulai membaik lagi ya. Ya puji Tuhan sekarang udah bisa jalan lagi. Ya, bisa jalan lagi ya? Udah bisa lari belum? Bisa. Awalnya nggak bisa lari-lari ya? Enggak. Waktu udah pertama kali pulang nih dari rumah sakit, Selin gimana? Udah bisa jalan berarti? Belum bisa. Belum bisa, terus gimana dong? Jadi masih jalan masih dibantu sama papi sama sekali nggak bisa, berdiri juga belum bisa. Masih belum bisa. Bisa. Jadi kita pakai kursi roda dulu. Pakai kursi roda. Jadi berarti nggak ikut sekolah, nggak ikut pelajaran olahraga ya di sekolah? Enggak, paling liatin aja. Tapi masih bisa belajar. Bisa. Terus dari itu akhirnya sekarang udah berapa lama nih? Udah cukup lama
Bisa, jadi sekarang jalan-jalan, lari. Bisa. Tapi kalau lari belum bisa sekencang dulu. Oh, belum bisa sekencang dulu. Ya. Tapi udah bisa lari. Udah Iya. lumayan dong berarti ya. Bener gak sih? Masih agak berat gitu. Masih agak berat, Iya. kakinya berat gitu ya. Iya kayaknya karena ada beberapa mungkin yang belum terlatih lagi. Gitu ini. Gitu. Oke deh. Tapi sekarang Selin udah seneng dong. Udah bisa jalan, udah bisa ngegerakin tangan. Udah seneng? Seneng Iya. gak? Seneng. Bersyukur gak sama Tuhan kalau misalkan Selin udah bisa gitu? Banget. Bersyukur banget. Wah, gimana nih? Selin berdoa kah sama Tuhan? Tuhan thank you banget ya atau gimana nih? Iya. Iya, berdoa sama Tuhan ya. Sebenarnya gini, Ci, aku tuh satu pertanyaan terakhir, Cici. Cici ngerasa bersyukur gak sih Tuhan teh masih ngejaga Selin gitu? Maksudnya bisa ketahuan penyakit GBS ini tuh cepet gitu, jadi aman gitu, maksudnya nggak sampai koma gitu, paling cuma lumpuh-lumpuh aja gitu kan. Kata Cici kan tadi kan bilang ada yang sampai koma gitu kan ya. Masa bersyukur gak sih, Ci? Flashback dulu ya kita ke belakang. Boleh flashback gimana nih, Ci? Pas awal itu GBS penyakit langka. Aduh Tuhan, apalagi ini ya Tuhan. Sama bertanya-tanya gitu ya, Ci? Ya, pasti awal-awal kalau ada masalah kan gitu ya, Tuhan kenapa ya, apa yang salah gitu. Kalau disuruh ke gereja, udah ke gereja sih, beriman. Justru saat itu kita lagi kondisinya lagi bertumbuh dalam iman gitu. Apalagi ya yang nyebabin Selin tuh sampai sakit gitu kan. Kayaknya beberapa hari itu sampai doa teh kayak nggak ada jawaban. Terus kenapa GBS ya, bukan penyakit kayak DB aja gitu yang udah Bisa ada obatnya aja. terus sembuh gitu kan. Iya. Kenapa harus ini mah udah obatnya teh susah dicari. Efeknya kan ya pas kita tahu lumpuh gitu ya. Nanti bisa sembuh nggak? Bisa jalan lagi nggak gitu kan? Terus kembali lagi apa sih? Pertanyaan lagi gitu kan. Tuhan kenapa ya? Padahal di depannya Selin tuh kita tuh harus yang tegar dan kuat gitu. Pas aku kadang suka gantian sama suami aku, terus kayak di mobil nanya lagi gitu sendiri, Tuhan GBS kan penyakit langka ya, kenapa harus keluarga kita sih yang kena, kenapa harus Selin gitu, masih kecil gitu. Terus sebenarnya satu sih kayaknya jawaban yang Tuhan kasih, yang tiba-tiba tuh kayak datang gitu. Tiba-tiba datang gitu. Berbicara gitu kan. Tuhan mau lewat sakitnya Selin tuh, Tuhan mau memancarkan kemuliaannya. Memancarkan kemuliaannya untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Di situ kan terus ada lagi di mana GBS ini kan lumayan ya biayanya teh. Cukup ya, bukan kayak penyakit biasa gitu kan. Pasti mahal banget ya. Terus kita sempet yang kayak khawatir gitu, Tuhan uangnya dari mana ya? Karena itu kan di rumah sakitnya udah 2 minggu. Asuransi juga dia nggak nge-cover obatnya karena bukan penyakit yang biasa gitu kan. Terus sampai akhirnya kita lewatin hari demi hari. Sampai Tuhan kasih orang-orang baik. Selin. Sorry. Ya gak apa-apa Ci. Ya Tuhan kasih yang pasti dokter yang pas, suster yang baik, dan orang-orang baik yang care banget sama Selin. Iya. Ya, karena jujur sih gak cuma Selin doang gitu yang waktu itu sakit. Kita sendiri ada di posisi ya istilahnya kalau sekarang mah mental health gitu ya. Kita tuh ada di posisi yang oh ya bener ya, kita tuh harus benar-benar kuat gitu. Kalau kita nggak kuat tuh benar-benar mungkin malah kita sendiri yang jadi sakit gitu. Karena kan dia kan nggak bisa jalan, mau aktivitas apa nggak bisa. Itu benar-benar harus kita semua yang jalan tuh digendong gitu. Oh ya, thank you. Nah, apa sih?
Jadi kemana-mana digendong. Karena kita kebetulan kan rumah tuh ada lantai 3, katanya tuh rumah toko. Jadi mau ke bawah kita harus gendong, naik ke atas kita gendong. Terus kayak waktu itu awal ke toilet pun kan harus kita digendong. Ke toilet digendong. Pokoknya semuanya aktivitas yang bikin kita butuh kesabaran gitu. Kesabaran, kekuatan, dan support gitu dari semuanya gitu. Dan kita sendiri sebagai keluarga dekat Selin butuh ya kekuatan dari Tuhan sih. Kalau enggak mah kayaknya sulit banget lah. Pasti benar-benar sih itu. Kayak kita maksudnya sebagai orang tua tuh kita harus bersikap tegar walaupun sebenarnya kita tuh takut gitu kan. Betul. Di depan Selin supaya Selin juga maksudnya di momen itu tuh dia tidak menyerah dan dia tidak ada hope gitu. Mami juga kuat, pasti aku juga kuat gitu kan. Ya aku ngerti banget sih. Tapi bener sih bersyukur banget ya Tuhan teh masih ngasih orang-orang yang baik banget. Orang yang baik banget lah itu. Bahkan kita sampai sekarang tuh suka amazed sama Tuhan. Udah dikasih orang yang baik banget, semua support, doa, dana, kekuatan semuanya sampai Selin pulih gitu. Bahkan dikasih sekolah yang support dia lah istilahnya. Guru-gurunya support banget. Dan yang paling amazed itu adalah teman-temannya. Kita tuh sempet yang harus pakai pendamping gak ya, karena kan dia pakai kursi roda kan. Terus tapi kita lihat udahlah nanti kita akalin gimana caranya supaya kalau memang dia butuh turun atau apa ya kita standby atau gimana lah gitu. Nah terus ternyata guru-guru dan teman-temannya itu ngebantu loh. Jadi kayak misalkan ke ruang komputer nih di lantai bawah, teman-temannya kadang suka dorongin kursi rodanya, bantuin semuanya support banget. Sampai di akhirnya kayak belajar naik tangga, teman-temannya support banget. Sampai ada satu hari kata ini diceritain sama missnya, Selin tuh ke sekolah, cuman dia lupa nggak bawa tongkat. Jadi si tongkat itu waktu itu diturunin ke rumah, terus nggak lupa pas dia pergi sekolah dia nggak bawa tongkat. Sebenarnya kalau di rumah dia udah agak bisa, cuman dia masih agak kayak belum stabil gitu, agak kayak takut gitu kalau di sekolah nggak pakai tongkat. Terus papinya tanya gimana ini tongkatnya ketinggalan nih di rumah. Oh ya udahlah, udah suruh dulu aja gitu ya. Tapi mungkin dia kan agak aktif gitu ya. Nah, terus tiba-tiba dia berdiri terus dia jalan. Terus teman-temannya tuh kan gak ada yang sadar. Nah, aku WA ke Miss-nya, Miss, tolong nih Miss, Selin tuh lupa tongkatnya gak dibawa. Nanti tolong kasih tahu aja teman-temannya, jangan takut kesenggol jatuh gitu loh. Nah akhirnya si Miss-nya bilang teman-teman, ini Selin tuh hari ini gak pakai tongkat. Jadi kalian hati-hati ya, jangan dekat. Terus teman-temannya langsung tepuk tangan gitu, amazed gitu. Karena Selin waktu itu posisinya dia lagi berdiri, terus lagi jalan dekat situ lah, dekat mejanya gitu. Terus kalian tepuk tangan gitu. Wah di situ kita yang bersyukur lah gitu. Sekolah, guru, teman-teman pun nge-support dia gitu. Ya bahkan orang-orang yang cuman sekilas gitu kenal Selin gitu, mereka tuh banyak yang support loh, kadang nge-PM gitu, Ci gimana si Selin udah sembuh belum atau gimana gitu, suka nanya gitu, padahal ya kayak cuman kenal doang gitu. Ya bersyukur aja sih Tuhan teh kasih pengalaman mukjizat ini tuh berkat tuh nggak cuman buat keluarga kita doang gitu, tapi berkatnya juga buat orang-orang sekitarnya. Benar sih. Jadi benar-benar dari permasalahan ya, kayak sesuatu yang terjadi ini, kejadian ini tuh jadi memberkati orang lain juga gitu. Jadi bisa melihat betapa Tuhan teh begitu baik dan benar-benar menjaga gitu. Walaupun kesannya kayak bertanya-tanya kan, kayak kenapa sih harus gua gitu, kenapa harus keluarga gua, udah tau gua tuh duitnya juga nggak ada misalkan gitu, mau bayar ini gimana, kenapa harus penyakit langka gitu kan. Tapi benar-benar Tuhan tuh masih menjaga gitu, benar-benar membuat kita tuh jadi sadar kalau misalkan Tuhan tuh ada, dan Tuhan tuh ada di sisi kita yang bagi orang-orang yang percaya samanya gitu kan. Betul nggak Selin? Iya. Betul. Selin percaya Tuhan ada? Ada. Percaya Tuhan baik sama Selin? Iya. Percaya Tuhan gak akan ninggalin Selin, percaya? Iya. Selin juga senang ada teman-teman yang support Selin juga ya, yang baik sama Selin. Ada Miss yang baik, ada teman-teman mami juga yang baik, mami yang kuat, betul nggak? Bilang kata sama mami kuat gitu. Mami kuat. Iya. Nah, Holidayners, begitulah cerita dari Selin yang pernah
kena penyakit yang langka banget dan cukup membahayakan, tapi Tuhan tetap jaga dan tetap memberkati keluarganya. Thank you banget ya buat Selin sama Cici. Buat yang suka sama podcast ini, jangan lupa untuk nonton dan juga dengerin di Spotify maupun di YouTube. See you in the next podcast. Share food, Share goodness. Bye-bye. All the diners yang udah listening to our podcast ya. All the Diners, kalau All the Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All the Diners bisa DM kita di Instagram di @allthedining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food, Share goodness.